Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan. Saya ingin memperdalam lagi. Nah gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat Cawapres pertama kemarin. Gus Muhaimin ini lucu ya. Menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi enggak apa-apa, kita kembali lagi ke topik ya. Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Loh, katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin Gus. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, harus Indonesia sentris, pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia, Papua, dan lain-lain. Itu kan tadi udah saya jawab. Intinya sekali lagi, pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus lebih memperhatikan masyarakat terutama yang ada di luar Jawa, biar bisa merasakan akses konektivitas yang lebih baik lagi, menurunkan inflasi, menurunkan Gini rasio, meningkatkan peluang kerja, menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu tadi kan udah saya jawab Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Selamat pagi Tovan. Pagi Retno, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, dan ini seru ya tadi ya. Betul. Ada ketegangan dalam debat Cawapres semalam. Malam, dan harusnya bikin kita jadi semangat nih, jadi pagi ini ya. Iya, harusnya pagi semangat karena memulai pekan yang baru kan. Betul. Dan kami juga masih memiliki informasi lainnya nih di Lensa Indonesia pagi ini ya. Langsung saja bersama saya Ahmad Taufan. Dan saya Retno Ayu. Ya, sahabat RTV, selain debat sengit soal greenflation calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD dan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka juga terlibat debat sengit soal isu barang impor komoditas pangan. Iya, kira-kira seperti apa perdebatan mereka? Kita simak berikut ini. Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saudara, pada tanggal 17 Februari 2019 dalam sebuah debat calon presiden itu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan jika nanti terpilih presiden. Ternyata kata Pak Prabowo nih, 4 tahun memimpin Pak Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani. Nanti dicek
ya, bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo ke Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang nggak akan ngimpor. Tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak. Masih mengimpor banyak. Malah semakin banyak mafianya impor mengimpor bahan pangan itu. Nah itulah sebabnya apa usul Anda untuk menyelesaikan masalah 5 tahun lalu ini. Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya, soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, gitu loh, segampang itu. Oke, masalah pangan, masalah impor. 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah swasembada beras. 2023 ada impor karena El Nino Pak. Dan ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia Pak. Kuncinya sekarang adalah bagaimana kita bisa bekerja sama melakukan ekstensifikasi, intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif. Pupuk itu kunci. Makanya kemarin ada pabrik pupuk di Fak-Fak. Ini kunci untuk meningkatkan produktivitas. Lalu mekanisasi. Ini kalau tidak ada mekanisasi, produktivitasnya tidak akan meningkat. Ada combine harvester, ada RMU. Ini wajib untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi food loss atau food waste. Lalu tentu saja kita harus menggandeng anak-anak muda. Misalnya di Jabar sudah ada program petani milenial, ya kita juga harus mengedepankan smart farming. Kita pakai IoT untuk mengecek kesuburan tanah, pH tanah, keasaman tanah, penting sekali itu Pak. Lalu kita pakai drone untuk menyemprotkan pestisida. Jadi memang yang namanya food estate, lahan pertanian itu adalah program jangka panjang Pak. Jadi tidak bisa dijudge sekali panen, 2 kali panen, 3 kali panen. Panen pertama, kedua, ketiga itu pasti tidak pernah 100%. Ini yang petani pasti paham. Baru nanti panen ke-6, ke-7, ke-8 baru akan kelihatan seperti apa hasilnya. Itu Pak. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaannya itu, dulu Pak Prabowo bertanya, katanya Pak Jokowi tidak mau ngimpor beras. Lalu sekarang faktanya per hari ini, catatan data ini harus dibaca ini. Impor kedelai 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4,7 juta ton, beras 2,8 ton, daging sapi 160 juta ton. Ini hasilnya seberapa dari hasil debat dulu yang tanggal 17 Juli itu. Perkembangannya seberapa? Semakin banyak nih angkanya. Semakin banyak impornya, semakin terdiversifikasi juga, diversifikasi juga impornya dari data ini. Nah oleh sebab itu kemudian secara lebih mendasar, saya ingin menanyakan posisi Mas Gibran dengan penuh hormat. Posisi Anda sebagai Wakil Presiden, bagaimana tentang konsep Trisakti Bung Karno terkait kemandirian ini? Untuk evaluasinya sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Tapi sekali lagi ini harus kita evaluasi. Dan kita jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga. Intinya adalah program-program yang sudah berjalan sekarang. Nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak. Food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi Pak. Memang ada yang gagal. Tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng. Itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak. Cek saja nanti ininya. Cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan. Kita harus optimis Pak. Bapak-bapak ini adalah calon-calon pemimpin, harus optimis. Jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga dan masyarakat. Wah seru ya debatnya antara kedua ini nomor 2 dan nomor 3 Betul, ya. kita sampai tersima nih ya menyaksikannya. Dan sementara itu sahabat RTV calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dalam debat calon wakil presiden kemarin malam juga melontarkan beberapa argumen ketika melakukan tanya jawab dengan calon wakil presiden nomor 2 dan juga 3. Betul, ini bahkan tidak sedikit juga nih kalimat nyeleneh terutama kepada cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Imin menekankan kepada Gibran soal etika, bukan tebak-tebakan singkatan. Lengkapnya berikut cuplikannya. Terima kasih Pak Gibran, yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan.
Saya ingin memperdalam lagi bahwa petani kita ini potensinya besar sekali. Jumlah petani kita masih sangat besar. Potensi tanah kita subur masih banyak lagi. Di sisi yang lain, kita juga memiliki apa yang disebut kebutuhan pangan kita, juga pasar yang luar biasa. Nah, dalam konteks ini antara suplai kita punya potensi, antara permintaan kita juga punya sangat kuat. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh diam. Turun tangan, jangan terlalu normatif mengatasi keadaan. Saya tambahkan Pak Mahfud, salah satu upaya kita agar tidak terjadi konflik antara proyek pembangunan nasional, terutama PSN, dengan masyarakat adat, kita harus betul-betul punya prinsip tidak ada satupun yang ditinggalkan dalam mengambil keputusan. Libatkan itu masyarakat adat. Menghormati masyarakat adat bukan memakai pakaian adat setahun sekali 17 Agustus, bukan. Menghormati masyarakat adat adalah memberikan ruang hak ulayat mereka, hak budaya mereka, hak spiritual mereka, hak dan kewenangan mereka menentukan cara membangun. Dengan cara penghormatan itu saya kira Pak Mahfud, apa yang saya sampaikan tadi bisa berjalan dengan lancar. Silakan. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Hadirin sekalian yang saya muliakan, sebetulnya diawali dari paradigma. Paradigma pembangunan kita itu apa? Dulu kita gagal zaman Orde Baru karena kita membangun dari atas. Dengan pembangunan desa, kita membangun dari bawah. Dengan pembangunan dari bawah, kita yakin akan tumbuh kehidupan kemasyarakatan, ekonomi, sosial, budaya yang akan terus terjaga dan lestari. Nah gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat Cawapres pertama kemarin. Intinya di sini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa sense of belonging dari masyarakat desa. Terima kasih, tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya, termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Sekali lagi intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Kita tinggalkan dulu ya debat sama tuh malam. Seru ya walaupun Betul. ya. Kita beralih ke informasi lainnya sahabat RTV. Untuk pertama kalinya di tahun 2024, Gunung Merapi memuntahkan lava panasnya. Ya, ini sejak hari Minggu guguran awan panas menimbulkan hujan abu vulkanik di wilayah terdampak yakni Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Sejumlah warga panik berhamburan keluar rumah mengetahui Gunung Merapi yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta erupsi sejak Minggu pagi. Guguran awan panas mengarah ke barat daya yakni Sungai Bebeng di Kabupaten Sleman DIY dengan jarak luncuran terjauh 2,4 km. Sementara hujan abu vulkanik mengarah ke timur yakni wilayah Jawa Tengah. Tepatnya Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali. Kalau dampak di Kabupaten Klaten yaitu adanya hujan abu di daerah Tegal Mulyo dan Rumah Dukuh di sana. Meski demikian, tak sedikit pula warga yang tetap beraktivitas seperti biasa. Tebal di sini. Ini jaraknya di puncak berapa? 4 kilo. Warga sempat panik nggak, Pak? Ya sebagian panik, sebagian enggak. Kan soalnya udah terbiasa kayaknya gitu. Warga di wilayah terdampak erupsi diimbau untuk tetap tenang dan menanti arahan pemerintah setempat. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji, RTV.
Ya, selanjutnya ini diduga rapuh sebuah tembok milik SPBU Pertamina yang berada di Jalan Supomo, Tebet, Jakarta Selatan roboh pada Minggu siang. Akibat peristiwa tersebut, satu keluarga yang sedang berada di dalam warung tertimpa tembok. 3 diantaranya tewas di lokasi kejadian. Sebuah tembok partisi atau tembok pembatas di Jalan Supomo, Tebet, Jakarta Selatan roboh pada Minggu siang. Robohnya tembok setebal 10 cm ini menimpa sebuah warung makan yang berada di belakang tembok. Naasnya saat peristiwa ini terjadi ada satu keluarga yang sedang duduk di dalam warung. Akibatnya 3 dari 6 anggota keluarga tewas seketika di lokasi kejadian. 3 korban tewas tersebut adalah pasangan suami istri Sumedi dan Nyitio yang merupakan pemilik warung dan 1 anak perempuan mereka bernama Ami. Lagi timpa di bawah, lagi duduk-duduk di warung. Jadi tembok tiba-tiba rubuh. Kalau bapaknya posisi lagi duduk ya tiba tembok ya otomatis patah tulang pinggang. Pak bisa dijelaskan Pak, ini 3 orang ini korban yang meninggal satu keluarga semua atau gimana Pak? Satu keluarga. Sementara 3 orang yang selamat, 1 diantaranya mengalami luka memar adalah putra dari Ami dan 2 lainnya mengalami luka ringan karena berada di luar warung. Para korban selamat dibawa ke RSUD Tebet untuk mendapat perawatan medis. Petugas pemadam kebakaran sektor Tebet, Jakarta Selatan yang datang ke lokasi akhirnya berhasil mengeluarkan para korban tewas dari runtuhan tembok. Keluarga korban yang datang ke lokasi kejadian tak kuasa menahan tangis saat melihat keluarganya sudah tak bernyawa. Para korban tewas ini akan dibawa ke RSCM untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian setempat tengah menyelidiki penyebab robohnya tembok pembatas yang diketahui adalah milik SPBU Pertamina Jalan Supomo. Dari Jakarta, Aji Atmoko, RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Demikian Lensa Indonesia Pagi kali ini, sahabat RTV, dan semua informasi tadi juga bisa kamu saksikan di website newsrtv.co.id. Saya Retno Ayu. Dan saya Ahmad Topan, mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.